maka teman-teman di sini berpeluang untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi update informasi penting dari Kemdikbud untuk peserta PPK Prajabatan tahun 2022. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa alurnya adalah kita membuat akun di SIM PKB PPK Prajabatan ya. Kemudian kita lakukan pendaftaran dan berikutnya di sini kalau misalkan kita lulus, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu kita lulus seleksi administrasi atau seleksi tahap yang pertama. Selanjutnya di sini nanti kita akan mendapatkan status kelulusan untuk yang tahap kedua ya, yaitu tes substantif PPK Prajabatan tahun 2022. Dan berikutnya kalau misalkan kita nanti bisa lulus lagi, maka teman-teman di sini berpeluang untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang seperti ini. Nah, kira-kira bagaimanakah langkah sukses untuk lulus seleksi PPK Prajabatan tahun 2022 sampai tuntas? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar PPK Prajabatan, yang mana di sini ada 10 persyaratan utama, tentunya teman-teman sudah pada paham ya dan menyimak video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang di sini sudah memenuhi syarat untuk bisa melakukan pendaftaran di ppkkemdikbud.go.id, berikutnya di sini ada 3 tahapan seleksi yang harus teman-teman ini ikuti. Nah, dari 3 tahapan seleksi ini, untuk yang pertama adalah tes tahap 1, yaitu seleksi administrasi. Ini adalah proses penyeleksian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online. Berikutnya, bagi teman-teman yang lulus dari tes tahap 1 akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Selamat, kita lulus di tahap 1 untuk seleksi administrasi. Dan berikutnya yang kedua ini adalah tes tahap 2 ya, yaitu tes substantif ya. Ini adalah meliputi tes penguasaan bidang dan juga tes kemampuan dasar literasi dan juga numerasi. Semua itu dilakukan secara luring atau offline ya pada tempat uji kompetensi yang ditunjuk. Dan berikutnya bagi teman-teman yang lulus di tes tahap 2 atau tes substantif, maka teman-teman di sini mendapatkan tampilan seperti ini ya, bahwa kita ketika login ke akun SIM PKB PPK Prajabatan ini kita silakan lulus tes substantifnya, dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang saat ini sudah lulus ya untuk tes substantifnya. Nah, berikutnya di sini bagi teman-teman yang sudah lulus tes substantif ya untuk yang gelombang pertama. Nah, untuk yang gelombang kedua teman-teman pantau nanti tanggal 26 akan dibuka ya untuk gelombang kedua. Termasuk bagi teman-teman yang saat ini belum lulus untuk tes substantifnya, nanti kalian silahkan pantau di akun masing-masing untuk melakukan pendaftaran ya yang ada di gelombang kedua. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang sudah lulus tes substantif atau tes tahap 2, berikutnya kini kita menuju ya untuk tes tahap 3, meliputi tes wawancara yang mana tujuannya itulah untuk menggali lebih dalam lagi kompetensi calon mahasiswa baik secara profesional dan juga personal, dilaksanakan secara daring atau online melalui media platform virtual meeting. Nah, sobat-sobatnya, berikutnya kalau misalkan nanti kita sudah lulus di tes tahap 3 ini, maka kita nanti akan bisa mengikuti perkuliahan, yang mana perkuliahan ini nanti adalah dan juga untuk di sini disampaikan untuk masa perkuliahan dan juga biaya pendidikan ya untuk PPK Prajabatan. Perkuliahannya ini adalah nanti selama 2 tahun, dan selanjutnya di sini untuk biaya pendidikannya ini adalah 8,5 juta dikalikan 2 sehingga di sini ada 17 juta, dan di sini semuanya untuk biaya pendidikan ini nanti gratis ya, alias dibayari oleh Kemdikbudristek. Nah, demikian teman-teman. Dan selanjutnya informasi penting yang mana teman-teman yang sudah lulus seleksi di tahap 2 atau tes substantifnya sudah lulus, ini adalah teman-teman silahkan perhatikan yang di sini. Nah, baru saja Kemdikbudristek di sini memberikan surat edaran terbaru melalui akun IG-nya ya. Yang mana di sini akan dilakukan yaitu webinar, yang mana ada webinar kucing klinik ya untuk persiapan teman-teman tes wawancara atau tes tahap 3. Yang mana di sini keberadaan dari tes tahap 3 ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali dan juga menentukan ya. Karena setelah kita melewati dari tes yang tahap 1 yaitu seleksi administrasi, kemudian di tahap 2 substantif, berikutnya yang terakhir sangat menentukan ini adalah tes wawancara ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mengikuti ya untuk webinar kucing klinik ini.
Bagi peserta yang telah lulus tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022 untuk yang gelombang pertama, di sini akan diadakan webinar, yaitu untuk sesi yang pertama itu diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, tepatnya pukul 13.30 sampai 15.30. Ini adalah untuk yang sesi 1. Ini bagi teman-teman bidang studi yang diambil ini adalah untuk PGSD, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian PG PAUD, kemudian PLB pendidikan jasmani dan kesehatan, kemudian bahasa Inggris serta IPS ya. Nah, di sini adalah untuk daftar narasumber dan juga sambutannya ya teman-teman. Moderatornya siapa? Berikutnya di sini nanti teman-teman menyimaknya. Ini kalian bisa bergabung ya di sini. Di sini dibagikan juga untuk link tautannya bergabung melalui media Zoom. Soalnya di sini kalau misalkan tidak memungkinkan kita untuk bergabung secara langsung di sana, teman-teman bisa pantau, yaitu live streaming disiarkan langsung dari channel YouTube-nya PPG GTK Kemdikbud teman-teman. Inilah untuk yang di tanggal 24 ya, jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Untuk mapel-mapel ini teman-teman yang lulus tes substantif untuk mapel ini silahkan kalian pantau dan pastikan di sini teman-teman nanti mengikuti ya, dipahami kira-kira nanti untuk kisi-kisinya itu seperti apa untuk pertanyaannya. Kemudian tentunya teman-teman setelah mendapatkan informasi tersebut, kalian bisa mengatur strategi ya untuk bisa lolos tes wawancara. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman yang nggak masuk dalam kategori bidang studi PPG ini, nggak usah khawatir karena di sini juga sudah disiapkan dari PPG Kemdikbud.id, yaitu untuk sesi yang kedua. Sesi kedua itu diadakan pada tanggal 25 Agustus 2022 jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Ini adalah khusus untuk yang bidang studinya. Ini adalah IPA, kemudian ada PKN, sejarah, kemudian ekonomi, biologi, kimia, fisika, geografi, dan juga sosiologi. Nah, jadi di sini untuk mapel-mapel ini dibagi ke dalam 2 sesi ya. Jadi kita pastikan untuk nanti ikut supaya kita tahu kira-kira nanti yang ditanyakan itu apa, gambaran soalnya bagaimana, dan tentunya nanti akan disampaikan juga untuk kisi-kisinya ya. Dan merupakan salah satu informasi yang penting dari Kemdikbudristek untuk teman-teman sebagai bentuk kepeduliannya supaya teman-teman ini bisa mendapatkan gambaran ya. Kira-kira nanti untuk wawancaranya bagaimana, kemudian tata caranya bagaimana, selanjutnya tips suksesnya bagaimana. Teman-teman silahkan pantau dan semoga teman-teman nanti bisa lulus semua. Untuk yang sudah lulus tes substantif ya, bisa lulus tes wawancara. Berikutnya bisa ikut PPG selama 1 tahun, setelah itu ditugaskan selama 2 tahun. Setelah itu nanti masa depan insya Allah akan cemerlang. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.